Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Fadila dari kelas 11 TKJA. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi data. Konsep komunikasi data. Jelaskan apa yang dimaksud dengan OSI layer atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi satu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap founder atau developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolated. Abstraction layer. Abstraction layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contohnya standarisasinya yaitu FTP, DMTIP, dan VOP3. Presentation layer. Presentation layer adalah di mana mempunyai fungsi untuk menetralisasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contohnya ASCII, MPEG, dan JPEG. Session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya SQL dan RPC. Transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberi nomor urut untuk setiap paketnya sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai tujuan. Contohnya yaitu TCP, UDP, dan SPX. Network layer. Network layer adalah yang bertugas membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP mengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer 3. Contohnya yaitu IP, IPX, RIP, IICMV, ARV, dan RARV. Data link. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan fragment serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hook, router, break, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Contohnya yaitu VPV, MTU, dan SLIT. Physical layer adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensyulanan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Contohnya yaitu 10 batch dan 100 batch. B. Radio over Internet Protocol atau ROIV. ROIV singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi
sistem radio yang menggunakan standar voice over IP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. IP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi terhubung dengan perangkat komunikasi. Perbedaan dengan sistem komunikasi dua arah yaitu telepon, IP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirim sinyal kepada seluruh pengakses IP. Base station atau disingkat BTS adalah sebuah instruktur teknokomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel atau peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerimaan sinyal BTS bisa di telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringan yaitu GSM, CMA atau platform TDMA BTS mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengonversi sinyal-sinyal menjadi sinyal digital. Gateway. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet atau bisa di sebaliknya. IP interface interface protocol address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, host dan identifikasi antarmuka jaringan dan pengalaman lokasi. Drafter adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima isyarat dan mentransmisikan kembali isyarat tersebut dengan daya yang lebih tinggi sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Pengulangan berasal dari istilah telegrafi dan menunjuk ke perangkat elektromagnetis yang digunakan oleh tentara untuk regenerasi isyarat telegraf. Dalam industri komunikasi, nirkabel adalah suatu alat pengulangan yang berfungsi untuk meningkatkan daya dan telepon telegram dalam suatu wilayah. Keuntungan yang menggunakan sistem IP ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar komunikasi internet yang telah dipasang di area tersebut. Base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Media yang sifatnya kayak misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat basis IP. Secara geografis sifatnya komunikasi independen, aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.